Apa sudah muncul di kalian? Sudah kelihatan, Pak Wawan. Sudah, Bapak. Apakah bisa Sudah, gerak? Pak. Bisa ya, Bapak Siap, Ibu ya? Sudah, Bapak. Pak. Sudah oke. Baik, saya mulai ya. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Baiknya sebelum wabarakatuh. kita mulai perkuliahan hari ini, berdoa sesuai agamanya masing-masing ya. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kan kita kalian sudah ikut perkuliahan ya untuk mata kuliah jam pertama. Nah, ini jam kedua ketemu Bapak nih. Masih semangat belum? Atau sudah mulai kendor nih semangatnya kalian? Karena mau Agak istirahat? lapar ini, Pak. Oh, Lapar, agak lapar Pak. ya. Belum makan Bapak, dari siang, Pak. Langsung kuliah, Pak. ya Bapak juga sama. Jadi Bapak ngajar di kelas sebelah ya, di kelas kalian. Jadi Bapak langsung next ke kelas kalian jam kedua nih. Jadi nanti kita istirahat sampai jam 12 ya. Eh, Ya. Jadi pada mata kuliah hari ini mengenai mata kuliah komputer programming ya, walaupun kalian sedikit lapar dan haus ya, nah kalian juga harus tetap ikut perkuliahan ini dengan aktif ya, aktif, kemudian juga atraktif, kemudian ada feedback yang baik gitu. Jadi kalau untuk hari ini yang kita bahas yaitu mengenai logika AND dan OR. Nah, tetapi sebelum ke materi, Bapak ini ada biodata singkat yang mengenai Bapak. Nah, Bapak ini lahir sekitar 30 tahun lalu ya di daerah Lampung Timur. Jadi yang daerah yang kemarin sempat viral itu ya yang sempat mobil presiden nyangkut. Nah, itu nggak jauh beda Bapak rumahnya daerah situ ya. Kemudian Oh, Tapi ya mobil yang Bapak aman, Pak? alhamdulillah Aman Bapak ke mobilnya kampusnya. aman Pak, roda 2 soalnya Pak. Oh, siap, Pak. Jadi jadi mobil Bapak aman gitu, karena roda 2. Ya, kemudian untuk hal-hal yang menyangkut materi ya perkuliahan hari ini, kalian mahasiswa boleh cek di blog Bapak dan YouTube Bapak. Bapak coba view ya, view blog Bapak. Ini untuk domainnya, kalian bisa cek di sini dosenwawan.blogspot.com. Nah, ini di Bapak ya, ini banyak materi yang sudah Bapak post ya. Ini sejak 2 tahun yang lalu ya, ada yang Februari, ada yang terbaru dan yang lama gitu. Jadi kalian cari mata kuliah yang kalian ikutin. Misalkan hari ini kalian ikut mata kuliah programming 1. Kalian cukup baca lengkapnya di sini ya. Nah, di sini kalian bisa download materi ya. Ini materi sudah Bapak posting di Google Drive Bapak ya. Jadi Bapak share link di sini. Nah, di sini kalian kalau untuk materi hari ini yaitu pertemuan ke-11 ya. Kalian bisa cek juga di sini di download. Nah, apabila kalian masih belum paham nanti ya saat perkuliahan selesai, oh Pak saya belum paham tapi mau tanya malu Pak. Boleh kalian kunjungi YouTube Bapak juga di sini. Di video YouTube. Nah, di sini YouTube Bapak ya. Nah, ini kalian bisa kunjungi di sini. Nah, ini penjelasan juga mengenai mata kuliah ini yang sudah Bapak buat sekitar setahun yang lalu. Karena Bapak tahun lalu juga mengampu mata kuliah ini. Oke, Bapak close saja ya, karena agak berat ya. Nah, gitu. Mata kuliah sama di sini by PDF ya, ringan, supaya kalian nanti di rumah bisa pelajari sendiri ya. Bisa dibaca ya, kemudian dipelajari sendiri, praktik sendiri di rumah nanti secara eh, individu ya, ataupun kelompok gitu. Nah, balik lagi ke materi ya. Nah, ini kalau untuk riwayat pendidikan Bapak, Bapak memang S2, S1 di sini ya. S1 di Tangerang, S2-nya di Jakarta. Kemudian kerjaan Bapak saat ini sebagai IT staff ya. Ini sekitar 5 tahun yang lalu, Bapak sekarang juga masih menjabat. Nah, jadi Bapak di sini dosen praktisi ya. Gitu. Oke, untuk pokok pembahasan hari ini, yaitu Bapak mengambil pada sub PMK yang ke-6, yaitu mengenai logika OR dan AND. Kemudian, bagaimana sih cara menerapkan ke bahasa pemrograman Pascal ya. Jadi mengapa sih Bapak menggunakan Pascal? Karena untuk kalian semester 2 ya. Nah, itu kalian belajar untuk program yang simple dulu. Misalkan Pascal, C++. Nah, nanti setelah ketemu Bapak ya di programming 2 atau lanjutan di semester 3, nanti Bapak ajarkan by interface. Misalkan pakai PHP, web ya, dan lain-lain. Adapun pokoknya ya, ini mengenai pengertian logika dan logika AND dan OR itu sendiri. Kemudian ada tabel kebenaran mengenai logika AND dan OR. Kemudian bagaimana sih implementasi logika AND dan OR itu ke pemrograman gitu. Oke, sebelum ke materi, Bapak ingin tanya nih ke kalian nih. Nah, ada yang tahu tidak
Apa itu logika? Kemudian apa itu logika AND dan apa itu logika OR? Ada yang tahu? Saya Pak, Ada yang coba tahu? Ya, Pak. Pak. Ya, siapa? Pak Wawan. Pak Saya Ahmad Pak ya? Yuliandi Pak. Oh, Pak Yuliandi. Apa Saya, itu Pak. Pak? Apa itu Yuliandi? Menurut saudara Yuliandi Logika. apa itu logika? Setahu saya apa ya logika itu kalau kayak misalnya if kalau di Excel itu ya jika misalnya nah sama dengan kalau yang n ini biasanya ada tingkatan ya dua tingkatan rumus yang kita gabungkan misalnya kalau misalnya eh, jika kolom A digabung dengan kolom B dan atau kolom C gitu. Dua 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 elemen yang akan kita gabungkan. Seperti itu mungkin. Terima kasih Pak. Saya, Pak. Baik, bagus ya itu jawaban dari Yuliandi, saudara Yuliandi. Ya itu termasuk benar juga ya, itu namanya logika percabangan. Oke, kemudian Ahmad, Logika N itu masukan atau pernyataan bisa bernilai benar kalau dalam rumus itu, kemudian sedangkan OR pernyataan benar jika salah satu pernyataan bernilai benar. Itu seperti itu Pak penerapannya kalau pengertiannya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yuri, Mas Yuri. ya benar ya. Tadi Ahmad benar juga, yaitu logika N. Tadi statement seperti itu dan OR juga seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya, nah ini Bapak jelaskan ya di slide ke-5 ini pengertian dari logika N. Jadi tadi benar Ahmad mengatakan bahwa dia akan menghasilkan nilai benar jika semua inputan atau variabel bernilai benar. Ya. Kemudian statementnya yang lainnya itu akan menghasilkan output yang salah Pak jika ada salah satu dari inputan itu bernilai salah. Misalkan Bapak ada 5 inputan atau 3 ya dalam program ya. Ternyata ada salah satu yang tidak terpenuhi misalkan. Nah, itu akan bernilai salah outputnya. Gitu. Jadi seperti itu ya kalau untuk pengertian dari logika N. Oke, lanjut Pak. Kemudian dapat dilambangkan dengan simbol seperti ini, topi ya. Bapak menyebutkan topi ini seperti ini atau pakai simbol titik ini, pengali gitu. Tapi kita sepakat ya kalau simbol pakai yang ini aja, yang topi. Bapak biasanya pakai ini kalau ngajar pakai yang simbol topi gitu. Nah, kemudian di sini pengertian dari logika OR. Nah, jadi kalau logika OR itu berbeda dengan logika N karakternya. Jadi statementnya kalau untuk logika OR yaitu akan menghasilkan nilai yang benar jika ada salah satu inputan yang bernilai benar. Jadi misalkan rekan-rekan mahasiswa misalkan menghasilkan inputan benar. Syaratnya apa Pak? Pak Wawan? Oh ini syaratnya kalian harus salah satu inputan benar. Nah itu berarti akan menghasilkan hasil yang benar. Tapi statement kedua itu akan menghasilkan nilai yang salah atau output yang salah pada logika OR. Jika semua nilai inputan pada variabel bernilai juga salah semua gitu. Jadi kalau pada logika OR intinya adalah dia akan salah hasilnya. Kalau dia dapat nilai 0 atau salah semua gitu ya. Kalau 10 soal benar satu gimana Pak? Benar nggak? Ya benar gitu. Tapi kalau N analoginya kalau kita melakukan pekerjaan ya 10 pekerjaan kita salah satu aja ya. Kita punya celah satu salah. Kita tetap salah gitu, tetap salah. Tapi kalau OR kita salah satu bahkan kita ya ada 10 soal kita hanya satu yang benar. Itu tetap dianggapnya benar gitu. Simbolnya seperti ini ya, kebalik V ya. Seperti ini V. Nah, atau kalian bisa pakai plus, tapi kita sepakat simbolnya pakai V seperti ini. Gitu. Kemudian di sini Bapak menjelaskan juga mengenai tabel kebenaran dari logika N. Nah, ini ada contoh tabel kebenaran ya, logika N. Ini Bapak contohkan dulu dua variabel. Itu. Misalkan variabel inputannya ada A dan B. Nah, ini misalkan kita analogikan untuk true, ya benar itu adalah 1, false itu 0 ya, seperti ini. Jadi kalau ada dua variabel, dia akan membentuk berapa? 4 baris ke bawah seperti ini. Gitu. Jadi dia akan membentuk 4 baris ya. Pada baris pertama ya, itu membentuk nilai benar ya pada variabel pertama. Kemudian benar-benar salah-salah.
Nah, ini mengambil dari konsepnya ya, konsep dari logika gitu. Jadi ini rumus tetapan ya. Kemudian untuk variabel kedua, dia akan membentuk barisan 1 0 atau benar salah. Kita cek ya. Ya, kita cek pada baris pertama, mengapa pada baris pertama ini hasilnya benar? Ada yang tahu? Karena semuanya benar, Pak. Ya, Robian benar ya, karena semua inputannya benar. Inputan A benar, B benar, maka hasilnya adalah benar. Kalau inputan kedua, Robihan, kenapa ini salah? Karena itu yang B salah, sedangkan A, mohon maaf Pak, untuk yang tadi, Ya, yang B itu salah. salah. Ya, A. Maka di sini salah, meskipun di sini benar. Iya, benar. Jadi tadi sesuai dengan konsep ya, statementnya bahwa apabila ada satu yang salah, pasti dia salah. Tuh. Seperti Robian misalkan melakukan kesalahan sekali ya, ya kalau di hadapan wanita kadang sekali salah, dia tetap salah gitu ya. Yang dihitung salahnya semua itu Pak, Iya, benarnya jadi semua. Mas Robian tuh misalkan Beda melakukan kebaikan konteks 10 ya salahnya. terhadap wanita, Ukuran terus itu. jadi satu salah dianggapnya salah, tetap salah. Wanita selalu benar Pak. Iya. Apalagi Nggak ini ada ya, salah indikator semua. itu, Pak. Apalagi ini ya, salah semua nih ya. Fatal ini. Berarti hasilnya juga salah. Itu. Berarti udah paham ya? Ada yang belum paham mengenai tabel kebenaran logika N? Insya Allah sudah Pak. Ya, sudah, Pak. Dharma sudah paham juga? Ya, sudah, Pak. Oke, Bapak lanjut lagi ya. Next ini ke tabel kebenaran logika OR. Nah, ini Bapak sama contohnya pakai dua variabel A dan B ya. Nah, ini inputannya sama ya. 1100 10 10. Nah, mengapa ini menghasilkan nilai benar pada baris ke-1 sampai ke-3? Ada yang tahu? Mengapa menghasilkan output yang benar pada baris pertama sampai ketiga, kemudian menghasilkan nilai salah, output salah pada baris keempat? Belum tahu Pak kalau itu Pak. Belum tahu. Mungkin karena dipilihnya salah satu ya Pak. Kalau kan OR ya, jika Iya, benar. A betul atau B yang betul, maka logikanya betul. Baik. Iya, Nova benar ya. Jadi itu Ayu Nova benar bahwa kalau dalam logika OR kan tadi sudah Bapak jelaskan tuh. Jadi dia salah satu ada yang benar, maka outputnya adalah benar. Kecuali ini ya, ini fatal banget. Ini salah semua ya. Ya, dianggapnya dia salah. Tapi kalau ada salah satu yang benar, maka dia akan benar. Nah, ini ada contoh ya di sini. Eh, Kalau tiga variabel akan membentuk baris yang berbeda. Tuh, seperti ini. Kalau ini dari mana sih Pak urutannya? Nah, ini memang dari tetapan logika. Seperti ini. Itu. Bapak nggak bisa gugat atau merekayasa karena emang ini udah seperti ini. Jadi urutannya adalah apabila ada tiga variabel membentuk 8 baris. Gitu ya. 8 baris. Kemudian di sini eh, baris pertama sampai keempat dia tuh diisi terus semua, kemudian baris ke-5 sampai 8 diisi false. Nah, tapi untuk variabel kedua itu ikut aturan yang tadi seperti variabel yang dua tadi. Benar-benar salah-salah, benar-benar salah-salah. Kemudian yang terakhir pasti seperti ini, terakhir itu. Benar salah, benar salah, benar salah. Seperti itu. Nah, untuk tabel ini ada yang bisa bantu Bapak. Untuk baris pertama kira-kira nilainya benar atau salah? Benar, Pak. Benar, Benar. Pak. Tadi Yuliandi mengatakan Ya, benar ya? benar, Pak. Baik. Oke. Selanjutnya, baris kedua ada yang mau memberikan masukan? Salah. Salah. Siap, salah, Pak. Siap salah. Ini Bu Ayu Benar. sama Bu Nova siap salah nih. Mau. Karena nilai maksimal ya, nilai maksimal dari 3 itu 2 yang benar. Ya. Iya. Kemudian untuk baris ketiga Bapak coba tunjuk ya. Yang lahirnya bulan Mei siapa? Ada yang di sini lahir bulan Mei? Mahasiswa di sini? Saya Pak, Oh, Hermanto lahir bulan Mei ya. iya Kalau Pak, menurut Hermanto, apa ini Hermanto pada baris ketiga? baris ketiga benar Pak. Benar. Iya, Ini. iya. Ada yang mau menyanggah baris ketiga? Ada yang menyanggah? Ada yang berani menyanggah? Pak. Salah, Pak. Salah.
Kalau menurut Morita apa Morita? Kalau untuk baris Karena ketiga? pernyataan yang B-nya itu kan salah ya. Ya, Kan harus berarti semuanya benar. Sorry. berarti, berarti salah ya Morita ya? Ini Benar Pak. ternyata Sorry. salah yo. Benar. Jadi logika N itu pernyataannya tadi statementnya bahwa dia akan bernilai benar apabila semuanya Benar. benar. Berarti ini semuanya adalah Salah ya. salah. Hmm. Gitu. Ya, terima kasih yang tadi sudah berargumen. Untuk yang lainnya, yang lahir bulan kemarin, bulan April, ada nggak? Bulan April? Atau nggak ada? Bulan depan ada, Pak. Bulan depan ada siapa? Saya, Pak, Dewi, Pak. Ya, Dewi, silakan. Ya, yang row keempat ini juga salah, Pak. Salah. Ya, Oke, good ya, Dewi ya. ya. Kemudian untuk baris ini, Dewi, selanjutnya? Salah juga, Pak. Salah, Karena kan tadi, oke. ya. Tadi Terus kan salah. Ya. Dan Salah semua seterusnya berarti ya? salah. Ya. Berarti memang semua salah di matanya Dewi ya. Baik. Nah, ini ada tabel kebenaran pada OR ya. Di sini Bapak sama tabelnya urutannya seperti ini. Ada yang bisa bantu satu mahasiswa untuk mengisi ini 8 kolom ini. 8 baris. Yang lahirnya bulan Juli tadi kan? Ya, April sudah, Mei Juli. sudah. Saya Juli, Pak. Nah, Dharma boleh bantu Bapak. Kira-kira untuk baris pertama nilainya apa? Benar, Pak. Benar. Kedua? Benar. Benar. Ketiga? Benar, Pak. Benar. Terus? Lanjut benar, Pak. Benar terus. Mungkin benar, Oke. lain kali benar, kemudian benar, dan akhirnya Ini salah. salah. Jadi Dharma ini salah sekali aja ya. Cukup sekali. Ya, cukup Pak, satu aja, jangan Satu ditambah. aja salahnya. Baik. Pintar kali kau Bang Dharma. Oke, kemudian Bapak lanjut ya. Oke, ini implementasi logika AND dan OR ke bahasa program Pascal. Tadi sesuai dengan sub CPMK ya. Itu dari pertemuan 11. Nah, sebelum ke programnya, Bapak coba jelaskan dulu ke kalian. Pascal ini ditemukan oleh Blaise Pascal ya. Kemudian dikembangkan oleh Nicholas Ward pada tahun 1970 dan dikembangkan hingga era 90-an. Berarti Bapak sebelum lahir dia. Ini sampai sekarang ya. Sebenarnya masih dipakai program ini. Gitu. Tapi tergantung kebutuhan juga ya. Karena sekarang eranya AI ya. Jadi kalau untuk program Pascal ini bisanya hanya untuk program-program yang sederhana. Nah, ini Bapak coba contohkan untuk compiler online yang dia bahasa Pascal. Bapak coba copy di sini ya. Tadi linknya sudah muncul di kalian untuk compiler Pak. ini. Sudah, Nah, Pak. di sini kalian nanti Siap, kalau mau sudah. belajar di rumah, ya, rekan-rekan mahasiswa kalau mau belajar di rumah, pilih di sini bahasa yang Pascal. Ya, ada banyak ya, Pascal, Python, Ruby, ya, COBOL, ya, PHP. Ya. Jangan lupa pilih Pascal, karena setiap program nanti akan beda struktur, gitu. Bagaimana Pak cara menggunakannya? Kalian hapus pada ini codingan yang bawaannya, gitu. Nah, kita balik ke PPT lagi. Nah, kenapa Bapak pakai ini? Ya, kita kan serba digital nih, anak bisnis digital. Bapak juga tahu kalian semester 2 kan pada belum punya laptop nih. Nah, kenapa Bapak pakai online? Kenapa? Karena ini bisa dipakai di handphone ya, bisa di running di handphone, di gadget dimanapun. Yang penting terkoneksi internet gitu. Jadi Bapak biar fair kalian ya. Tapi Bapak sarankan semester 3 nanti kalian punya laptop atau komputer. Supaya nanti kita praktek ya, kalian nggak hanya mengandalkan di lab. Jadi saat kalian di rumah atau online seperti ini kalian pakai juga gitu loh. Berarti paham kalian ya? Ya, itu saran dari Bapak. Oke, ini contohnya tampilan tadi program yang Bapak sudah paparkan. Ini ada contoh ya, implementasi logika N ya ke program Pascal. Bapak copy aja ya, karena supaya lebih cepat, karena mengejar waktu ya. Karena kalau coding agak lama, ketik sendiri. Nah, seperti ini. Jadi Bapak ini analogikan variabelnya itu adalah A, B, C ya, untuk inputannya. Sesuai tadi tabel tadi ya. Nah, jadi ini inputannya adalah A, B, C, itu inputannya sebagai integer. Nah, integer itu ada yang tahu apa itu integer? Bilbul, Pak. Iya, benar ya Nova ya. Itu integer itu bilangan bulat. Kenapa? Karena nanti saat input ya ini hanya ada 1010 gitu ya. Atau kita hanya dua kemungkinan. Kalau nggak input 1 ya 0 gitu.
sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di sini ada ya, ada codingan lagi ini buat validasi ya, pass code ya, else if ya. Jadi kita asumsikan ya, kalau antara variabel A, B, dan C dia benar ya, benar semua. Nah, dia akan menghasilkan angka 1 ya. Jadi harus terpenuhi semua nih, antara tiga variabel ini harus terpenuhi semua supaya dia menghasilkan angka 1 atau benar. Bagaimana apa kalau nggak terpenuhi? Kita coba, kita buktikan pakai algoritma ini. Nah, ini sudah muncul di kalian. Apakah sudah jelas muncul? Siap, Ya, Pak, sudah. muncul. Jelas, oke. Bapak coba input angka 0 ya. Bapak enter. Kemudian untuk variabel B Bapak isi 1. Bapak enter lagi. Variabel C Bapak isi 1. Bapak enter. Nah, di sini hasil outputnya adalah false. Kenapa? Karena salah satu dari inputan ini ada yang nggak terpenuhi untuk statement logika N. Nah, variabel apa tuh yang nggak memenuhi? Kira-kira. Siap, variabel A, Pak. Iya, Dharma benar ya. Variabel A itu nggak memenuhi. Jadi kalian kalau menghadapi situasi seperti ini ya, kalian salah satu aja, kalian akan disalahkan. Gitu, pada logika N gitu. Contohnya saat kalian pernah nggak kalian ngisi di form ya, entah di form atau kalian ngisi formulir, kalian lupa nih nggak input nama atau email atau lupa nggak input nomor handphone. Saat disimpan dia nggak bisa. Pernah nggak kalian Pernah, Pak. Kalau pengalaman? email pernah, Pak. Pernah kan? Nah, jadi seperti ini makanya di codingnya seperti ini. Jadi saat mau disimpan dia mengecek ya. Kira-kira itu komputer mengecek. Jadi yang ngecek bukan kita. Kita tinggal diem aja nunggu si komputer mengecek. Ternyata pada kolom email belum diisi nih. Nggak terpenuhi kan ya. Email kosong ya, valid ya. Maka dia akan muncul seperti ini. Hasil output kosong atau masih ada yang salah gitu. Nggak bisa disimpan gitu. Kita coba cek lagi ya. Coba kita input semuanya benar ya. Benar 1. Apa statementnya nanti outputnya? Nah, di sini saat di input 1, maka hasil outputnya adalah 1. Karena ketiga-tiganya terpenuhi. Ya, berarti ini logika ini bisa diterapkan di suatu pemrograman gitu. Oke, kita lanjut ke materi lagi. Nanti kalian coba di rumah ya, untuk mahasiswa. Jangan kalian copy ya. Ingat, kalian jangan sampai copy seperti ini, seperti Bapak. Kalian coding sendiri, pakai ketikan sendiri, supaya kalian lebih mudah memahami dan cepat. Gitu. Jadi kalian mendengarkan Bapak ya, kemudian apa? Kalian menyimak Bapak, kemudian praktikan. Nah, jadi hal seperti itu ya, seperti yang yang pernah kita dengarkan saat kemarin pekerti ya. Jadi ada 3 hal itu ya, mendengar, menyimak dan mempraktikkan. Nah, itu pasti 90% masuk ke otak kita gitu. Ini kemudian ada logika OR ya. Di sini logika OR ini kalau salah satu terpenuhi aja, pasti dia akan bernilai 1. Bapak copy aja ya, ini supaya lebih cepat. Nah, ini Bapak copy di sini. Tuh, seperti ini. Nah, di sini untuk variabelnya Bapak samain ya. Tetap pakai integer karena bilangan bulat ya. Tetapi di sini nah, ada kemungkinan kalau salah satunya benar ya, or ya, pasti dia akan benar gitu. Pokoknya ada salah satu yang benar aja, pasti benar. Kita buktikan. Kita running. Nah, kita coba isi dulu salah semua ya. 0, 0, 0. Kalau seperti ini nanti hasilnya apa? Menurut kalian? Ada yang bisa berpendapat? Salah, Pak, hasilnya nanti, Pak. Ya, berarti menurut Dharma salah ya? Karena fatal banget ya. Salah saya. Ya, tadi Bapak benarnya enter ya? ada habis, Pak. Oke, Dharma benar ya. Salah ya. Karena ini salah semua gitu. Bapak coba running 1 pada variabel 2 itu 1 ketiga 0. Benar gak gitu? Benar, Ya, Pak, benar. hasilnya, Pak. Ya, karena terpenuhi ya. Kita coba running lagi 1 benar, variabel 2 benar, ketiga benar. Kira-kira apa nih yang akan muncul outputnya? Hasilnya benar-benar. Benar. Oke, Bapak enter ya. Ya, kalau untuk outputnya benar ya. Di sini true. Ya.
satu aja dia benar, apalagi semuanya benar. Nah, seperti itu. Jadi tadi logika AND dan OR ya, selain dia bisa dikembangkan dan diterapkan di ilmu-ilmu elektro ya, untuk arus ya, arus kuat, arus lemah, dia juga bisa dikembangkan di pemrograman gitu loh. Seperti itu ya. Jadi gimana? Ada yang masih bingung? Silahkan bertanya Ya kalau ada Pak, yang masih sudah bingung. paham. Sudah paham. Yang lainnya selain Dharma ada yang masih bingung? Jelas, Paham, Pak. Paham? Mohon waktunya habis. Oh, baik. Ya. Jangan lupa ya, kalian kerjakan ya eh, soal LKM ya. LKM Bapak posting di tadi di pertemuan ke-11 ya, di pertemuan 11 itu kalian cek di sini ada namanya LKM di blog Bapak, blog pribadi. Tuh, sini ada LKM, kalian kerjakan mandiri. Nah, nanti kalian kumpulkan minggu depan ya, tertulis ya. Nanti Bapak cek gitu. Nanti yang nggak bisa, tanyakan nanti Bapak bantu menjawab. Jadi kalian tuh mahasiswa milenial ya. Jadi kalian tuh harus menggunakan teknologi seperti ini ya untuk berkomunikasi ya, kemudian untuk mencari ilmu dan lain-lain gitu ya. Jadi manfaatkan secara maksimal gitu. Kemudian untuk minggu depan juga sama, nanti akan ada post test melalui kuisis mengenai materi ini.